serta mulia. Bercerita tentang Adit, seorang pria muda yang mengalami kesulitan dan kegagalan dalam segala hal, mulai dari mencari pekerjaan, mencari pasangan, bahkan mencari passionnya sendiri. Hingga suatu hari ia harus bekerja di sebuah kafe bersama Gaula Dinzor, yang akrab dipanggil Dinzor. Dia merupakan sosok perempuan yang di luar idealisasi dalam hidup. Namun, seiring waktu berjalan, Adit semakin terpikat dan jatuh hati kepada Dinzor. Adit mencari cara agar Adit bisa mendapatkan Dinzor. Hingga akhirnya, usaha Adit membuat Dinzor luluh. Lalu, bagaimanakah cara Adit untuk meluluhkan hati Dinzor? Sal Priadi. Beliau merupakan seorang lelaki parubaya dan juga seorang pemilik kafe yang saat itu sedang membereskan meja-meja setelah beberapa pelanggan meninggalkan kafenya. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pemuda yang sebenarnya sudah ia tunggu. Namanya Adit. Adit melihat ke seluruh kafe, menghampiri Pak Sal dan bertanya pada Pak Sal. Adit menuju ke salah satu meja dan duduk di bangku yang tersedia di dekat meja tersebut. Sembari menunggu Pak Sal, ia mengetuk-ketukkan jarinya sambil merenung. Akhirnya, kerja juga. Kemudian Adit melihat Pak Sal kembali dan segera duduk di hadapannya. Dengan bingung, Adit bertanya lagi pada Pak Sal. Pak Sal ya? Oh, Adit ya? Iya Pak. Makan dulu deh. Ntar ya, saya ke belakang dulu. Ya, jadi gimana Pak? Jadi, besok malam udah bisa kerja? Bisa Pak? Nanti kamu hafalin resep makanan dan minuman di sini ya. Makanannya juga cuma nugget, french fries, dan mirip-mirip. Minum juga nggak apa-apa. Saya cuma pengen tuh sampai ini jadi tempat hiburan. Kan lagi nge-trend tuh. Iya Pak. Komedi bisa kan? Bisa Pak. Sejujurnya saya juga bingung sih. Kemarin saya kuliah kena deh. Sejujurnya di sini saya juga nggak tahu kayak gimana. Saya sih sekarang cuma modal tampang-tampangnya aja Pak. Tapi kalau nyoba bener boleh nggak Pak? Boleh tuh. Saya mau lihat tujuan kamu atau dia akan kerja sama kamu. Dia lebih berpengalaman lah. Dia jauh dari Sulawesi. Sulawesi mana Pak? Jauh pokoknya. Dinzor Web Audio. Pintu terbuka. Hal ini membuat Pak Sal dan Adit mengalihkan pandangannya pada pintu tersebut. Adit melihat seorang perempuan yang kali ini ia yakin itu adalah Din. Namun, jika memang dia adalah Din, sangat tidak sesuai ekspektasinya. Nah, gimana dia ngomongin? Ada Din. Halo Din, kamu udah sampai. Sini masuk, ada Din nih yang saya ngomongin kemarin. Yang itu Pak. Bukan itu langganan kafe ini. Keluar baru ya? Iya. Gue lagi kenalin. Saat Dinzor melangkahkan kakinya untuk masuk, sayangnya dia tersandung di pintu. Hal ini tentu saja membuat dirinya kesal. Dan akhirnya dia marah-marah sendiri, yang membuat Adit semakin heran. Harus ya dia kerja dengan perempuan ini. Dinzor datang lalu menggebrak meja. Ya, karena dia mendengarnya. Tentu saja ia tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Adit mengenai dirinya. Saya bakal kerja sama orang yang gitu Pak. Kamu nggak usah mikirin. Saya nggak suka deh sama orang yang lihat dari luarnya aja. Nggak bisa lihat dari atasnya gitu. Kalau enggak, duduk.
Adit bersiap dan segera menuju ke atas panggung. Oke, cek. Ya, halo semuanya. Nama gua Adit. Ya, nanti selanjutnya. Ya, jadi itu gua gak ngerti ya. Kenapa gua tuh suka takut kalau deketin cewek. Padahal kan gua pernah mencoba. Ganteng, cuma berapa? Keren, relatif. Tapi kalau masalah panik, boleh lah diadu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kami juga yang tadi ya. Mbak, makan kentang ya Mbak? Apaan sih? Gua lihat di internet kalau makan kentang itu ini tau Mbak pembuatannya Mbak. Kadang kulitnya suka nggak dikupas, jadi kotor gitu Mbak. Jadi loh, apalagi makan kentang itu bisa bikin gemuk. Suasana hening. Tentu saja karena lawakan yang Adit bawa tidaklah lucu. Bisa dibilang garing. Namun, walaupun Dinzar melihat tidak ada yang tertawa, itu tidak memberhentikannya untuk tertawa sambil bertepuk tangan terhadap lawakan Adit, yang membuat Adit tersenyum pada dirinya dan merasa kagum pada gadis itu. Apalagi kalau misalnya kita baca dari fakta dari internet ya, Pak, kalau makan kentang itu kan bisa meningkatkan testosteron. Tapi karena gue bakal kerja di sini, jadi yang handle kitchen itu gue sama temen gue. Jadi tenang aja, Bang. Yang selama gue handle, nanti resiko stroke dan tumbuh bakal menurun kok. Tapi resiko matinya meningkat. Pada suatu sore, Gaula Dinzor sedang berkutat dengan kain lapnya untuk membersihkan meja-meja yang ada di kafe. Di sisi lain, Adit baru saja mengantarkan salah satu pesanan kepada pelanggan. Tak lama setelah itu, pelanggan tersebut kembali memanggil Adit karena pesanannya tidak sesuai katanya. Karena hal itu, Adit menerima beberapa cacian dan bentakan dari pelanggan tersebut. Mas, ini gimana ya saya? Mas, oke mas. Tapi Mas, Kan saya apa ya mas? Oh ini kasih ya mas. itu salah dari aturan ya Mas. Jangan tanya gitu mas, tadi saya nunggu lama ini. Terus gimana? Ya, tadi baru Mas, kalau saya Itu saya nunggu lagi gitu. Males enggak? Udah kenapa jadi kayak gini sih? Udah. Maaf ya Mas ya, saya langsung ganti kok. Betul bro. Setelah kejadian itu, Adit terduduk di meja samping bar sembari mengusap matanya. Dinzor yang tampak cemas akhirnya memberi Adit sebotol air minum. Adit tersenyum sambil meminum air tersebut. Ia terus menatap Dinzor hingga akhirnya Dinzor pun menatapnya balik. Mereka saling menatap bersamaan agak lama dan akhirnya tertawa. Namun, momen itu diberhentikan oleh salah satu pelanggan kafe yang memanggil Adit. Ini minum. Maaf ya. Mas, sudah tisu ya. Nanti antar di meja saya. Ya. Dinzor menuju ke meja Pak Sal untuk duduk bersama. Lalu Adit menghampiri Din dan Pak Sal yang sedang berbincang. Semua pelanggan satu persatu mulai pulang. Setelah kafe sepi, Pak Sal akhirnya berbicara kepada Adit dan Din.
Kalau besok hari gua aja. Aduh, ya. Gimana kerjanya sih? Banyak orang kayak ini. Iya, lagi rame hari ini. Bagus deh. Udah buat kerjaan ini. Udah, bulan? Jadi, Ya. bentar deh mau ngomong sesuatu. Besok kan Dinda mau ulang tahun ya. Rencana saya mau surprisein dia. Kamu mau nggak? Boleh cuma boleh. Kita tanya. Oke deh, besok ya. Oke. Udah, balik lagi. Tadi nih. Gimana Pak? Iya. Permisi. Iya. Maksudnya? Iya. Oh, Oh iya, tapi mulai besok sih. Pertemuan Adit dan Dinzor sangatlah singkat. Namun, itu tak membuat Adit susah untuk jatuh hati kepada Gaula Dinzor. Pak Sal, Adit, dan Bunga merencanakan untuk memberi kejutan kepada Dinzor besok, saat hari ulang tahunnya. Apakah Dinzor akan membukakan pintu hatinya untuk Adit setelah Dinzor melihat kesungguhan Adit? Keesokan harinya, Pasal masuk lalu segera membereskan kafe, disusul dengan Bunga dan Adit yang datang. Mereka menyiapkan kejutan untuk Dinzor nanti. Nah ini kita Happy birthday. Oke, selamat sore, selamat datang semuanya. Semoga yang datang ke sini masih sehat dan waras ya. Semenjak gua kerja sama Adit, tempat ini makin ramai ya. Ya pasal ya, gaji bisa naik ya Pak. Oke, padahal gue tuh selalu bingung sama orang-orang yang kesini. Pesennya selalu teh manis. Padahal bisa aja ya, pesen teh tawar sambil gua yang manis. Oke, gua punya fakta menarik tentang nugget. Ya yang kemarin gua sampaikan tuh kemarin tentang kentang, tapi kali ini gua tentang nugget. Jadi gua tuh suka memperhatiin sesuatu yang menarik bagi gua. Gimana tuh cara pembuatannya, efek sampingnya, apakah itu baik atau dampak baik ataupun negatifnya buat diri gua. Dan ternyata kita nggak perlu takut untuk mengetahui dampak negatif dan positifnya. Terkadang yang dampak negatif itu ternyata yang kita butuhin untuk mengetahui siapa diri kita. Dan buat Mbak yang suka makan nugget atau kentang, lanjutin aja Mbak. Sekarang alat kemoterapi sudah makin canggih kok, tenang aja. Dan ya mungkin itu aja dari gua. Karena oh iya, satu hal lagi, karena Din lagi ulang tahun, kita akan mempersembahkan sesuatu. Gue ingin mempersembahkan buat Din. Ayo Din, ayo semua yang tahu lagu ini kita nari bareng-bareng. Pesan moral dari cerita ini adalah jatuh cinta
memang penuh dengan konsep yang unik. Sedikit aneh, namun mungkin seperti inilah gambaran realitas yang tersingkap dalam hiruk pikuk dunia. Di sini bisa menjadi sebuah suara bahwa tidak semua idealisasi dalam hidup sesuai dengan yang ada di luar. Namun, cerita ini membuka pandangan terhadap dunia yang tidak selamanya sesuai dengan keidealisasi yang ada di pikiran. Gambaran yang diperankan dengan sesosok makhluk yang jauh dari pandangan ideal selama ini menjadi representasi bahwa buruk tidak selamanya buruk. Belajar untuk beradaptasi dan menerima keadaan apa adanya akan menjadi bagian yang seru untuk direfleksikan dalam hidup. Kita tidak pernah tahu di mana, kapan, dan kepada siapa akan jatuh cinta. Namun belajarlah seperti Adit yang akan selalu menerima semua kekurangan orang yang dia sayangi. Ini adalah cerita Adit dan Zinzer yang serta mulia akan terus bersama selamanya.